Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang cuma mau kamu, tak mau yang lain, titik. Yang cuma mau kamu, tak mau yang lain, titik ya. Sora akan selalu ingetin bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat dulu ya, siapa sih, ada energi seperti apa sih dari seseorang yang cuma mau kamu tapi nggak mau yang lain lagi. Oke, kita lihat ada energi seperti apa di pembacaan kita pada pagi hari ini. Divine counterpart ya, jadi kalau Sora lihat ya, ini adalah satu hubungan yang mana ya, koneksi kamu sama dia itu adalah koneksi yang sangat-sangat kuat karena semesta juga bermain di sana ya. Semesta menghubungkan kalian secara perasaan, secara pikiran, secara batin dan sebagainya ya. Dan sangat mungkin banget dia mendapatkan banyak sekali pertanda, mendapatkan banyak sekali firasat ya dari batin yang terdalam ya, secara spiritual bahwa memang ini kamu sama dia tuh terhubung gitu loh ya teman-teman ya. Apapun situasi hubungannya pada saat ini ya. Jadi dia itu mendapatkan banyak sekali firasat-firasat juga teman-teman, yang semua mengarahkan ke arah kamu ya, menandakan bahwa kalian terhubung dan terkoneksi ya. Memang koneksi yang semesta turun tangan ya. Realignment ya. Saat ini mungkin banget ya, fokus dia itu lagi ke sesuatu yang lain. Mungkin fokus dia tidak dengan kamu atau tidak terfokus sama kamu mungkin pada saat ini teman-teman ya. Karena dia sedang berusaha untuk membuat pikiran dia clear, pikiran dia jelas, pikiran dia nggak bingung-bingung lagi, nggak abu-abu lagi, nggak galau-galau lagi. Karena mungkin banget ada hal-hal yang sedang menjadi konsentrasi dia, ada yang menjadi beban pikiran dia teman-teman ya. Tapi di saat itu semua terjadi, masih ada energi terhubung sama kamu yang sangat-sangat kuat ya. Jadi dia sedang mencoba untuk berpikir tentang banyak hal ya. Fokusnya dia sedang ke dalam dirinya, masalah yang sedang dihadapi dan sebagainya teman-teman ya. Dan di sini ada energi di mana mungkin sekali dia masih bergumul dengan kepercayaan dirinya ya. Artinya kalau Sora lihat mungkin banget dia menyadari split your wings itu kan seperti bisa mengembangkan sayap secara maksimal, bisa bergerak bebas. Jadi mungkin banget ya, pada saat ini orang ini menyadari bahwa dia mungkin belum bisa bergerak bebas dalam setiap pergerakannya dia ya. Karena masih mungkin terhalang untuk ini dan itu, dan dia sendiri itu masih banyak berproses teman-teman ya. Jadi dia tuh seperti mau bergerak bebas itu masih susah, karena masih mungkin banyak kendala dan banyak situasi yang membatasi teman-teman ya. Dan dia berusaha untuk berpikir, mencari kejelasan, berpikir dengan jelas ya teman-teman. Dan di saat proses dia sedang berpikir, merenung, mencoba untuk merencanakan masa depannya dia dan sebagainya ya, di sanalah dia tersadar tentang koneksi di antara kalian. Tersadarlah dia tentang bagaimana fokusnya dia tidak ke kamu, tapi secara batin selalu ada koneksi di antara kalian. Dan ini juga ada sebuah koneksi nyata dari divine timing. Jadi dia mempercayai dan meyakini bahwa segala sesuatu itu memang sudah ditakdirkan semesta. Memang waktunya semesta adalah yang terbaik. Jadi kalau saat ini ada penundaan, kalau saat ini ada halangan, kalau saat ini masih ada rintangan dan sebagainya, itu adalah memang masih proses di mana waktu itu belum benar-benar apa ya Sora bilangnya, mungkin belum tepat, masih berproses. Tapi di sini juga ada energi keikhlasan, di mana dia meyakini apapun yang sudah berjodoh, apapun yang sudah bertakdir, pada waktunya akan bersama-sama teman-teman. Saat ini ada energi resting, jadi saat ini mungkin banget orang ini sedang beristirahat dari segala beban pikiran, dari segala beban stres ya. Karena mungkin dia sedang lelah secara fisik ataupun secara mental. Begitu juga mungkin kamu ya teman-teman.
ya. Ada yang lagi nggak enak badan juga. Jadi akhirnya dia mungkin banyak diam, tidak ada pergerakan banyak ya, atau nggak ada komunikasi sama kamu. Dan di saat dia break beristirahat itu juga, di dalam lubuk hati terdalam dia menyadari bahwa dia punya banyak kesalahan sama kamu, teman-teman. Dan dia sangat-sangat berharap untuk bisa minta maaf sama kamu ya, atas kesalahannya dia. Mungkin dia kurang memahami kamu, mungkin dia kurang mengerti kamu, mungkin dia kurang bisa berada menjadi seperti yang kamu mau, tidak bisa memberikan janji yang selama ini dia ucapkan, teman-teman. Karena dia harus sibuk kerja, harus sibuk ini dan itu ya. Jadi dia kayak lebih harus mengutamakan pekerjaan dia, teman-teman. Karena ini lagi ngomongin soal tujuan masa depan, kesuksesan dan keberhasilan. Karena dia menyadari kalau dia belum sukses dan berhasil, masa depan itu nggak akan ada gitu ya, teman-teman ya. Dia sedang berjuang untuk melewati segala rintangan, untuk melewati segala tantangan. Ya, dia sedang berjuang melewati itu semua untuk bisa memberikan suatu akhir perayaan, satu akhir kebahagiaan. Ya, bisa akhirnya ada buah keberhasilan yang bisa dia raih ya, teman-teman. Itu yang sebenarnya tujuan akhirnya dia. Kita sekarang coba lihat, siapa sih sebenarnya orang ini? Teman-teman, orang ini sebenarnya orang yang sangat hangat ya. Dia perhatian juga, teman-teman. Dia selama ini sebenarnya cukup suportif ya sama kamu secara batin gitu ya. Perasaan dia cenderung lembut dan sensitif juga. Dan secara intuisi, kalian sangat-sangat terkoneksi. Kamu sama dia terkoneksi. Ini energi divine femininnya kuat ya. Namun orang ini juga punya banyak trauma emosi yang mungkin dia sadari atau tidak dia sadari. Jadi dia itu banyak kekecewaan karena dia itu banyak kehilangan ya. Dia mungkin kehilangan orang-orang yang dia sayang, mungkin dia juga banyak dikecewakan, mungkin dia juga banyak kegagalan ya. Karena di sini ada energi depresi nih, teman-teman ya, energi stres gitu ya. Jadi banyak banget hal-hal yang membuat dia kecewa di dalam hidupnya dia, karena banyak perencanaan dia mungkin gak berjalan sesuai dengan yang dia mau ya. Pikiran dia tuh seperti selalu nggak tenang, banyak kegalauan. Orang ini itu selalu waspada, nggak tenang, ada anxiety juga. Dia orang yang kalau berkomunikasi itu sangat menyenangkan, jadi ngobrol sama dia juga bisa banyak banget ya, teman-teman. Dia suka banget ngobrol-ngobrol. Orang ini itu sedang ada juga, nggak semua, tapi sedang ada yang mengalami masalah hukum juga ya. Jadi mungkin ada dokumen atau apa. Jadi kalau dibilang masalah hukum itu jangan langsung mikirnya pidana. Perdata kan juga masalah yang berhubungan dengan hukum. Oke? Dan orang ini juga adalah orang yang punya pertimbangan. Sebagian besar dari kalian juga punya karmic relationship. Saling bertemu, memang ada suatu karma bersama-sama. Orang ini sedang berusaha menjalankan harmoni di dalam kehidupannya untuk bisa saling mengisi, bisa saling menghubungkan gitu ya. Saat ini banyak hal-hal besar sedang terjadi sama dia, ya teman-teman. Kita coba lihat, ada situasi seperti apa antara kamu sama dia saat ini. Teman-teman, situasi hubungan ini masih penuh dengan kegalauan ya. Banyak banget hal-hal yang kamu mungkin masih bingung, dia tuh maunya apa, sebenarnya dia kenapa, ada apa yang sebenarnya dia sembunyikan, perasaan dia sebenarnya seperti apa, ya. Banyak kegalauan di sini, ya. Sementara di sisinya dia mungkin masih banyak pusing karena banyak ketidakpastian, banyak kebingungan, ya. Mungkin banget banyak hal-hal yang dia nggak yakin ini dan itu, teman-teman. Ya, dia masih mungkin belum nyaman untuk bilang semuanya sama kamu. Tapi secara intuisi kamu tahu ini ada there is something kayak happen with him gitu ya, atau with her. Saat ini orang ini sedang berusaha berjuang ya, dan dia itu tipe yang mungkin banget dia pengen berjuang sendiri gitu ya. Dia nggak mau melibatkan terlalu banyak orang atau melibatkan kamu bahkan ya, teman-teman. Jadi hubungan yang banyak rintangan yang sedang diperjuangkan. Jadi halangannya mungkin banyak ya, teman-teman ya. Dan dia sedang berusaha untuk melewati itu semua. Ya. Lalu, kenapa dia menginginkan kamu nggak mau yang lain pakai titik? Teman-teman, ada sebuah energi dorongan yang besar banget ya untuk dia sebenarnya bergerak ke arah kamu. Ini ada energi Ace of Wands, pergerakan, awal yang baru ya. Karena di sini ada
chemistry yang sangat kuat, spark yang sangat kuat, ada antusias yang sangat kuat sekali, ada energi dari seseorang yang ingin banget mencari sebuah kesempatan ya, dan orang yang benar-benar berusaha untuk mencari jalan untuk bergerak ke kamu teman-teman ya. Dan dia itu pinginnya datang ke kamu itu sudah dengan sesuatu yang benar-benar solid, bisa diandalkan, aman situasinya ya, untuk masalah jangka panjang. Karena mungkin banget ada perencanaan soal jangka panjang ya teman-teman. Dan dia tahu di dalam batinnya dia rasa ya, dia cuma bisa mempertahankan kamu kalau aku tuh bisa punya finansial yang cukup ya. Kalau cuma cinta doang tapi nggak ada kenyataannya gitu ya, mau gimana? Semua juga bukan masalah materialistis ya. Soalnya lihat orang ini bukan materialistis, orang ini realistis bahwa segala sesuatu itu berhubungan sama finansial, segala sesuatu itu bayar teman-teman. Segala sesuatu itu kamu bisa butuh kenyamanan, kamu bayar, kamu butuh keamanan, kamu juga bayar gitu ya. Makanya ada uang keamanan kan kalau di tempat tinggal biasanya gitu ya. Semua itu bayar teman-teman ya. Dan dia sadar, dia realistis, memperjuangkan kamu pun kalau finansial nggak bagus. Orang tuh zaman sekarang banyak banget semua masalahnya tuh akarnya uang ya. Cari aja di sosial media ya. Itu aku bilang 90% ya. Akarnya di sana gitu ya. Yang lain-lain ada lagi, tapi itu faktor yang cukup dominan. Bagaimana perasaan dia? Kenapa dia tidak mau? Dia cuma mau kamu, nggak mau yang lain. Teman-teman, dia tuh sedang bertekad ya. Fokus dia tuh benar-benar lagi ke abundance. Dan dia merasa kamu tuh salah satu keberkahan dia yang paling besar. Kamu tuh bawa energi rezeki buat dia. Karena memang mungkin ngebantu secara material juga teman-teman ya. Dan dia ngerasa keberadaan kamu itu selalu bisa membuat dia ketemu sama hal-hal baru. Kamu tuh menjadi suatu apa ya, bukan media ya, kamu tuh kayak membawa energi banyak hal-hal baru yang jadi dia pelajari ya teman-teman. Dan kamu tuh yang memotivasi dia untuk sukses, berhasil. Karena banyak dari kalian yang juga mungkin sudah sukses dan belajar berhasil gitu ya. Jadi dia belajar dari kalian teman-teman. Dan dia sedang mengevaluasi dirinya, aku tuh salahnya apa. Apalagi kalau maaf ya, apalagi kalau udah berumur gitu loh. Kok aku sampai umur segini aku tuh belum sukses ya, aku belum berhasil ya, apa yang salah sama aku gitu ya teman-teman. Dan dia tuh sama kamu punya koneksi hasrat yang sangat-sangat kuat. Karena kalian itu berbagi perasaan, berbagi visi misi yang sama teman-teman ya. Dan kamu selalu bawa kebahagiaan buat dia. Ada energi kebahagiaan yang sangat kuat. Ada energi penguatan yang sangat kuat. Karena kamu berkorban untuk dia. Berusaha untuk menjaga juga gitu ya. Dan ada di sini energi rindu sama kebahagiaan itu juga kuat teman-teman ya. Dan kamu tuh menerima dia loh. Energi penerimaan itu tidak bisa dimanipulasi. Kamu benar-benar tulus menerima dia apa adanya teman-teman. Sehingga dia tuh punya keyakinan. Sebenarnya dia masih banyak ketakutan, masih banyak kekhawatiran. Cuman dengan energi dari kamu, dia jadi menyadari bahwa ada energi, dia punya keyakinan kalau ini semua bisa dilewatin, kita bisa sama-sama gitu ya. Leap of faith, ada energi keyakinan, keimanan ya. Dan dia itu merasakan kamu itu bawa ketenangan dan kedamaian teman-teman ya. Dan dia pingin banget hubungan kalian tuh bisa tenang dan damai. Makanya salah satunya ya faktor finansial tadi ya, yang sedang dia pikirkan ya. Dan finansial itu sangat mengganggu sekali pikirannya dia teman-teman. Yang dia rasakan ke kamu, yang dia rasakan ke kamu. Teman-teman, ini lagunya Savage Garden ya, Truly Madly Deeply With You gitu ya kalau nggak salah lagunya. Dia tuh merasa adalah kamu mimpinya dia, kamu harapannya dia, kamu fantasinya dia. Dan dia berharap hal yang sama ya, kebalikannya ya. Dia pengen jadi impian kamu, dia pengen jadi harapan kamu, dia pengen jadi fantasi kamu, dia pengen jadi cinta kamu ya. Dia pengen menjadi seseorang yang bisa untuk kamu butuhkan secara emosional. Kalau sekarang ya dianya aja masih nggak tenang ya. Dan dia merasa seseorang seperti kamu ya, itu hampir sangat-sangat sulit untuk didapatkan ya. Secara pemikiran, secara komunikasi kalian tuh cocok banget ya. Makanya dia pengen mengusahakan kamu banget.
Because a girl like you is impossible to find. Sulit untuk didapatkan. Ya. Dan di sini ada energi Hierophant. I've been waiting all my life. I was made for loving you. Orang ini sudah menunggu kamu sebenarnya. Sudah menunggu kamu sangat lama. Dan orang ini konvensional. Jadi energi dia itu konservatif. Jadi kalau misalnya kayak apalagi kalau dia laki-laki ya, dari kemarin Sora keluarnya kartu ini terus nih. Ya. Jadi ingin menjadi seseorang yang bisa menyediakan untuk kamu, teman-teman. Dan dia berharap sekali ya untuk bisa berdua saja sama kamu ya. Leaning up against my car door where it just you and me, ya, bersandar di pintu mobil yang cuma ada kamu sama saya. Jadi ada energi pingin sama-sama cuman sama kamu. Ini lirik lagu ya teman-teman ya. Jadi kata-katanya tidak bisa ditelan begitu saja. Orang ini juga secara perasaan itu sangat ingin bisa menghabiskan waktu ya sama kamu. Dan ini ada energi King of Cup, ini ada Queen of Cup. Jadi dia bisa merasakan banget kamu tuh energi pasangannya dia gitu ya. Energi couple-nya sangat kuat, jadi nggak mau yang lain. Tuh. Dan di sini ada energi di mana orang ini mau berjuang. Ya. Jadi kayak aku tuh nggak bisa ya kalau nggak ada kamu. Energi seseorang yang tidak bisa tanpa kamu, teman-teman. Orang ini sebenarnya sangat-sangat rapuh ya. Ada energi kerapuhan di sini. Ya. Jadi orang ini sedang berjuang. Tuh kan? Dia mengharapkan Wheel of Fortune, dia mengharapkan ada kesempatan. Ya. Dan dia berharap kalau situasi-situasi masih sulit sekarang, akan ada situasi perbaikan nanti ke depannya. Gitu ya. Yang dia inginkan ke depannya. Teman-teman, dia mencoba lari dari situasi yang sekarang sebenarnya ya, tapi dia tahu dia tidak bisa lari. Dia sadar dia nggak bisa lari, makanya dia sedang berpikir self awareness, dia sedang benar-benar berpikir solusi dari segala masalah. Ya, dia menarik diri untuk sendiri karena memang dia mau selesaikan dulu segala sesuatunya. Ya, dia masih punya hasrat yang sangat-sangat kuat ke kamu, teman-teman. Jadi yang kamu butuhkan hanyalah sebuah kesabaran. Dia berharap kamu masih sabar. Manifestations are on the way. Dia bermanifestasi soal kamu, dan Sora merasa di sini juga banyak dari kalian yang bermanifestasi soal orang ini. Dan manifestasi itu lagi jalan, ya, are on the way, sedang berproses di sana. Jadi harus sabar, ya. Jadi membuat manifestasi jadi nyata itu nggak terkesan simple, tapi butuh energi yang sangat kuat, ya. Jadi sekarang dia pengen menghealing dulu, menyembuhkan dulu dirinya, menyembuhkan dulu traumanya. Kamu juga sama, sedang menyembuhkan. Mungkin kamu juga perlu menyembuhkan diri kamu, trauma dan sebagainya ya. Baru nanti akan ada energi kedatangan dia. Nasihat buat kamu, teman-teman. Sambil menunggu dia, sambil berproses, teman-teman, fokuslah dulu sama diri kamu sendiri ya. Oke. Mungkin sekarang memang harus ada boundaries, mungkin sekarang harus ada batasan, tapi ini sifatnya tidak permanen ya teman-teman. Kamu nanti akan mendapatkan kok banyak pertanda ya, pertanda-pertanda kalau mungkin udah mulai ada pergerakan dari dia dan sebagainya, atau pertanda yang menunjukkan emang benar bukan orang ini jodoh kamu. Kamu akan dapat pertanda itu. Buat kalian yang nggak punya pertandanya, saatnya untuk lebih mendekatkan diri sama yang di atas buat tahu pertandanya. Energinya twin flame ya, jadi jelas energi hubungan yang naik turun, tidak mudah, banyak proses di sana. Oke, jadi sabar. Ya, beresin dulu situasi-situasi kamu. Dia sedang membereskan kehidupannya dia. Hal-hal yang masih berantakan, begitu juga kamu. Biar kalian fokus dulu masing-masing kalau masih ada hal yang belum selesai. Dan untuk teman-teman yang ingin membooster energi manifestasi itu untuk jadi nyata, saat ini stok gelang sunstone keberuntungan ikan ini sisa 6 buah saja. Ya. Aku tidak restock karena kalau PO butuh minimal ambil 50 buah ya teman-teman. Karena ini produk import, bagus banget. Aku udah booster dengan energi healing untuk diprogram membuat manifestasi, membantu energi manifestasi, materialisasi jadi nyata, membooster aura, membantu kalian bersemangat untuk mencerahkan aura buat yang sering letih, lemah, lesu, tak bergairah, nggak cerah gitu ya. Silakan dibeli, harga 255.000 di Instagram Sora.
@sora_tarot atau ke Tokopedia, linknya sudah ditaruh di bawah. Langsung aja klik bayar 275.000, lebih bayar karena ada komisi Tokopedia yang lumayan. Silakan dibeli. Siapakah 6 orang beruntung ini? Selama video ini aku buat masih ada ya teman-teman. Bukan pelet, susuk ataupun jimatan, ini adalah sebuah media saja. Oke? Dan tidak ada COD, tidak ada pengiriman di luar Indonesia. Buat yang teman-teman di luar Indonesia, atur sendiri dengan teman, saudara, dan keluarga, dan sebagainya. Ya, yang cowok kamu bisa pakai untuk dikantongin. Ada beberapa teman klien cowok yang beli ya, dia pakainya dikantongin. Kalau tidak mau dipakai di tangan, nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Ya, yuk beli. Ada yang kemarin bilang nanti aku mau beli nanti. Nggak ada nanti. Kalau nanti udah habis. Kalau udah habis baru nyari, aku nggak bisa sediain. Kecuali kamu mau pesen 50 buah ya. Mungkin mau jualan lagi sendiri ya, silakan aja. Oke, silakan dibeli selagi masih ada. Makasih, aku sudah boleh promo. Kita sekarang ke zodiak ya. Yang mungkin terbuka. Bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia. Ini aku angkat karena aku mau lihat zodiaknya yang tertera di sana. Cancer, Libra, Libranya cukup kuat. Ada Cancer, Libra, Capricorn, Virgo, Aries, dan Pisces serta Leo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat ke alfabet yang terungkap. Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot seperti di video ini, silahkan. Ada namanya paket video. Jadi langsung saja dipesan ya teman-teman, khususnya buat kalian yang sibuk banget, susah janjian waktunya, susah chattingan juga lama banget, nanti janjian waktunya lalalala, perbedaan waktu, udah pesen aja video, habis transfer bayar, duduk diem, cantik manis, nanti dikirimin link videonya private, udah deh, kamu tinggal nonton. Oke? Kalau nggak ngerti bisa diulang lagi. Atau mau belajar tarot sama Sora juga bisa untuk menambah ilmu ya teman-teman. Tahun yang baru nambah ilmu baru boleh banget. Oke? Atau baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri. LHOUCRWEUSFZ JPOVX 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Sora tunggu belanjanya dan personal readingnya. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Bye-bye.